Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Mamun Nawawi dengan NIM 444 2200054. Kali ini saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan beberapa PowerPoint. PowerPoint yang akan kami presentasikan terdiri dari morfologi bunga, morfologi cabai, persilangan cabai, morfologi tanaman jagung, persilangan tanaman jagung. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya membacakan anggota dari kelompok 2. Yang pertama itu ada Fitra Koirunisa dengan NIM 444 2200003. Yang kedua itu ada Agi Saputra dengan NIM 444 22008. Yang ketiga itu ada Taskia Kamsa Mahira dengan NIM 444 22052. Yang keempat itu ada saya sendiri Muhammad Mamun Nawawi dengan NIM 444 2200054. Yang kelima itu ada Dwiki Ramadan Al-Fatih dengan NIM 444 2200124. Yang keenam itu ada Hasna Safadila dengan NIM 444 2200125. Yang ketujuh itu ada Putri Nabila dengan NIM 444 2200140. Baiklah, selanjutnya kita mulai ke pemaparan PowerPoint yang pertama, yaitu dengan judul morfologi bunga yang akan dibacakan oleh Hasna Safadila. Kepada Hasna dipersilakan. Terima kasih Makmun. Sebelumnya PowerPoint yang akan saya sampaikan mengenai morfologi bunga. Bisa di next. Definisi dari bunga atau kembang adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Pada bunga terdapat organ reproduksi yaitu benang sari dan putik. Secara botani, bunga adalah bagian tanaman untuk menghasilkan biji. Penyerbukan dan pembuahan berlangsung pada bunga. Setelah pembuahan, bunga akan berkembang lebih lanjut membentuk buah. Bunga adalah daun dan batang di sekitarnya yang termodifikasi. Modifikasi ini disebabkan oleh dihasilkannya sejumlah enzim yang dirangsang oleh sejumlah fitohormon tertentu. Next. Nah, berikut ini merupakan bagian bunga yang kami ambil ini merupakan bagian dari bunga sepatu yang merupakan bunga lengkap. Bisa di next lagi. Oke, bagian bunga yang pertama ada kelopak bunga. Bagian ini juga disebut dengan calyx. Kelopak bunga merupakan bagian terluar bunga dan sekaligus menjadi bagian yang paling terlihat. Yang kedua ada mahkota bunga. Mahkota bunga disebut juga sebagai tajuk bunga atau corolla. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang terdapat di sebelah atau di dalam kelopak. Bisa di next lagi. Yang ketiga ada benang sari. Benang sari disebut juga sebagai stamen. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terbentuk dari metamorfosis daun. Di dalam benang sari sendiri terdapat beberapa bagian bunga juga. Ada tangkai sari, kepala sari, dan juga penghubung ruang sari. Next. Yang keempat ada putik. Putik memiliki sebutan lain yaitu pistilum. Fungsi putik ialah sebagai alat kelamin betina. Putik terletak pada bagian bunga yang paling dalam. Putik pun tersusun dari daun-daun yang telah mengalami metamorfosis. Dari putik sendiri terdapat beberapa bagian yaitu ada bakal buah, tangkai kepala putik, dan juga kepala putik. Kita lanjut pada proses reproduksi bunga. Sel kelamin jantan berupa serbuk sari akan bergabung dengan sel kelamin betina dari putik atau bakal buah. Serbuk sari harus masuk ke dalam bunga atau putik agar terjadi pembuahan. Beberapa bunga melakukan pembuahan sendiri. Ini terjadi apabila benang sari dan di bunga yang sama. Namun apabila benang sari ada di bunga yang lain, maka proses penyerbukan harus dibantu oleh angin atau bantuan hewan. Kita lanjut. Berdasarkan kelengkapannya, bunga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan juga bunga yang tidak lengkap. Bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki semua bagian bunga. Lalu, untuk bunga tidak lengkap yaitu bunga yang tidak memiliki komponen penyusun bunga secara lengkap. Next. Yang terakhir, dilihat dari kelengkapan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, bunga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan juga bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari
dan juga putik pada satu bunga yang sama. Contohnya ada bunga melati, bunga tomat, bunga terong, bunga cabai, bunga anggrek, dan juga yang lainnya. Yang kedua, bunga tidak sempurna yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu dari alat kelamin, baik itu jantan atau benang sari ataupun kelamin betina yaitu putik. Contoh bunga tidak sempurna yaitu bunga kelapa dan juga yang lainnya. Mungkin sekian dari presentasi morfologi bunga, bisa dilanjut oleh Putri. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang morfologi bunga. Next, morfologi cabai. Varietas yang kami teliti morfologinya adalah cabai rawit yang terdapat di lahan cabai komplek Untirta milik Bapak Sahut. Dengan jarak tanam kurang lebih 50 x 60 cm dengan mulsa. Hasil pengamatan kelompok yang kami didapatkan bentuk daun, posisi daun, warna daun tua dan muda, bentuk percabangan batang, posisi bunga, bentuk buah, bentuk biji, diameter batang, tinggi tanaman, arah percabangan dan hama, serta penyakit. Next. Yang pertama, kelompok kami mendapatkan morfologi bentuk biji. Biji cabai rawit berwarna putih kekuning-kuningan, berbentuk bulat pipih, tersusun berkelompok atau bergelombang dan saling melekat pada empelur. Yang selanjutnya bentuk daun cabai rawit adalah ovate, yaitu bagian daun terlebar di bagian bawah, pangkal daun tidak teroreh atau berlekuk. Daun cabai yang kami amati adalah spare, di mana berbentuk bulat telur dengan ujung runcing dan daun rata atau tidak bergigi serta berlekuk. Selanjutnya, warna daun muda dan tua yang kami mendapatkan hasil yang sama dengan menggunakan color card, yaitu 138A. Bentuk percabangan tanaman yang kami amati adalah danse, yang dimana berbentuk bulat, halus, dan bercabang banyak. Posisi bunga tanaman cabai yang kami amati adalah memiring, di mana posisi bunga juga dapat dipengaruhi oleh arah matahari berada. Selanjutnya, bentuk buah tanaman cabai yang kami amati adalah memanjang. Untuk hama penyakit yang kami temukan pada tanaman cabai adalah serangga kutu putih, biasanya ditandai oleh banyaknya gumpalan benang lilin berwarna putih pada permukaan buah dan atau pada permukaan bawah daun. Hal ini terjadi karena kutu putih hidup secara bergelombang. Kutu putih menghisap cairan tanaman dengan cara menusukkan alat mulutnya ke dalam jaringan epidermis, daun atau buah, dan gejala pada tanaman yang terserang ulat krop ditandai daun rusak, terkoyak, berlubang, tidak beraturan, serta kotoran seperti serbuk gergaji, dan pada serangan berat daun menjadi gundul. Untuk bentuk percabangan tanaman cabai yang kami amati adalah danse, yang dimana berbentuk bulat, halus, dan bercabang banyak. Selanjutnya, ada diameter batang tanaman cabai yang kami amati adalah 0,38 cm. Untuk tinggi tanaman cabai yang kami amati kira-kira 36 cm dari batang bagian bawah hingga batang bagian atas. Arah percabangan dari tanaman cabai yang kami amati adalah ke bawah. Terima kasih. Silakan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya persilangan cabai. Lanjut. Di sini terdapat latar belakangnya, itu cabai dengan nama latinnya Capsicum annum merupakan komoditas hortikultura unggulan nasional dan memiliki keragaman genetik yang tinggi. Secara ekonomi, spesies ini sangat berpotensi untuk dikembangkan karena paling luas dibudidayakan dibandingkan sayuran lainnya, dan banyak kultivar-kultivar baru yang mempunyai keunggulan tertentu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melatih mahasiswa melakukan persilangan dan penyerbukan sendiri secara buatan. Nah, di sini terdapat keragaman genetik cabai. Keragaman genetik yang luas pada cabai merupakan modal dasar bagi program pemulihan tanaman. Menurut Hilmayanti et al. Tahun 2006 menyatakan, pada umumnya pemulihan cabai dilakukan melalui hibridasi yang diikuti dengan seleksi. Seleksi pada cabai akan memberikan kemajuan genetik yang tinggi jika karakter yang dilibatkan dalam seleksi mempunyai heritabilitas yang tinggi. Karakter cabai unggul merupakan karakter yang mendukung hasil tinggi dan kualitas buah yang baik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan karakter unggul tersebut
Perlu diketahui keragaman fenotip dan parameter genetik yang digunakan sebagai pengukur potensi genetik. Antara lain adalah koefisien keragaman genetik dan nilai heritabilitas. Selanjutnya ada tahapan persilangan. Yang pertama ada persiapan, yang kedua kastrasi, dan yang ketiga emaskulasi, yang keempat isolasi, yang kelima pengumpulan serbuk sari, yang keenam polenisasi atau penyerbukan, dan yang ketujuh labelisasi atau pelabelan. Di sini terdapat beberapa tahapan persilangan. Yang pertama persiapan. Disiapkan alat-alat untuk melakukan persilangan, yaitu pisau, pinset, gunting, penutup untuk membungkus bunga, dan label untuk menamai bunga. Tahapan yang kedua kastrasi, atau membersihkan bagian tanaman yang ada di sekitar bunga yang akan diemaskulasi dari kotoran, serangga, kuncup-kuncup bunga yang tidak dipakai. Tahapan yang ketiga yaitu isolasi. Tahapan ini dilakukan agar bunga yang telah diemaskulasi atau diserbuki tidak terserbuki oleh serbuk sari asing. Dengan begitu, baik bunga jantan maupun betina tertutupi oleh kantung. Tahapan yang keempat yaitu pengumpulan serbuk sari. Pengumpulan serbuk sari ini harus dilakukan dengan hati-hati agar serbuk sari tidak mati dan mengalami kegagalan pada saat penyerbukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aztia. Ya, kemudian yang kelima ada penyerbukan. Untuk melakukan penyerbukan dilakukan pengumpulan polen, serbuk atau serbuk sari yang viabel atau anter dari tanaman tetua jantan yang sehat, kemudian menyerbukannya ke stigma tetua betina yang telah dilakukan emaskulasi. Yang keenam ada pelabelan. Pada label antara lain tertulis informasi tentang yang pertama nomor yang berhubungan dengan lapangan, yang kedua waktu emaskulasi, yang ketiga waktu persilangan, yang keempat nama tetua jantan dan betina, yang kelima kode pemulia atau penyilang. Kemudian saya akan membahas tentang hasil dari persilangan cabai. Pada persilangan cabai ini dilakukan dengan cara menyerbukan benang sari ke bunga cabai keriting dengan kepala petik bunga cabai keriting. Persilangan merupakan salah satu metode untuk memperluas keragaman genetik dan memperbanyak koleksi plasma nutfah dengan penyerbukan silang beberapa tetua yang memiliki susunan genetik yang berada untuk mendapatkan karakter yang diharapkan. Benih unggul diperoleh melalui kegiatan pemulihan tanaman yang bertujuan untuk mengembangkan varietas yang lebih unggul daripada varietas yang telah ada dari karakter daya hasil dan kualitas. Benih yang unggul adalah benih yang mampu memproduksi dengan aktivitas tinggi dan menghasilkan kualitas buah yang baik. Kegiatan pemulihan tanaman pada tanaman cabai diawali dengan meningkatkan keragaman genetiknya. Peningkatan keragaman genetik dapat dilakukan dengan melakukan persilangan pada jenis yang sudah ada atau mendatangkan bahan genetik dari pusat asalnya. Dalam persilangan tanaman cabai diketahui adanya fenomena heterosis, yaitu hibrida F1 yang dihasilkan memperlihatkan penampilan yang lebih baik daripada rata-rata ketetuanya. Dan di sini ada dokumentasi kegiatan persilangan tanaman cabai dan pelabelan hasil persilangan tanaman cabai ya. Kemudian saya akan menjelaskan kesimpulannya. Pemulihan tanaman merupakan cara utama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas cabai dengan cara meningkatkan potensi hasil, meningkatkan kualitas buah cabai, serta dengan cara minimalisir kerugian-kerugian yang muncul akibat berbagai cekaman abiotik dan biotik. Penggunaan cabai silang atau hibrida merupakan langkah yang tepat dalam budidaya tanaman cabai secara intensif. Dengan cabai hibrida, target budidaya yang diharapkan seperti produksi tinggi, serta tahan hama dan penyakit dapat tercapai. Dalam proses persilangan diperlukan tetua dengan susunan genetik yang berbeda. Dari persilangan tetua tersebut akan diperoleh varietas baru yang memiliki sifat yang lebih unggul dibandingkan dengan kedua induknya. Kemudian akan dilanjutkan untuk menjelaskan tentang morfologi tanaman jagung. Saya akan membacakan pemaparan materi tentang morfologi tanaman jagung. Next. Konsep morfologi sendiri yaitu mempelajari struktur luar tumbuhan angiospermae yang terdiri dari organ akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Konsep struktur luar akan mendiskusikan tentang karakteristik, fungsi, asal organisasi, serta modifikasi akar. Next. Tanaman jagung. Tanaman jagung Giamaeaceae merupakan tanaman rumput-rumputan dan berbiji tunggal monokotil. Jagung merupakan tanaman rumput kuat sedikit berumpun dengan batang kasar dan tingginya berkisar 0,6 sampai 3 meter. Tanaman jagung termasuk jenis tumbuhan musiman dengan umur kurang lebih 3 bulan. Tanaman jagung
dapat tumbuh hampir di semua jenis tanah. Jagung akan lebih baik pada tanah yang subur, gembur, dan kaya akan humus serta aerasi dan drainase yang baik. Next. Indikator pengamatan yang pertama yaitu ada tinggi tanaman. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan oleh beberapa teman kelompok menggunakan meteran dan didapat hasil 200 cm. Pengukuran tinggi tanaman budidaya penting dilakukan karena berkaitan dengan evaluasi pertumbuhan tanaman dan berkaitan dengan aspek komersial. Data tinggi tanaman menjadi indikator yang signifikan dalam mencerminkan kapasitas produktif suatu lahan terdapat tanaman yang dibudidayakan. Next. Indikator pengamatan yang kedua yaitu ada diameter batang. Pengamatan diameter pada tanaman jagung dilakukan mengetahui perkembangan batang bersama dengan pertumbuhan tanaman. Dari pengukuran diameter batang yang dilakukan pada tanaman jagung Paragon F1 didapat hasil 20,7 mm. Next. Indikator pengamatan yang selanjutnya yaitu ada warna daun. Pengamatan warna daun pada tanaman jagung Paragon F1 yang diamati oleh kelompok 2 warna daun tua yaitu 141C, warna daun muda yaitu 142A. Bagan warna daun atau BWD adalah suatu alat yang sederhana, mudah digunakan dan tidak mahal untuk menentukan waktu pemupukan N pada tanaman apapun sumber pupuk N-nya. Selanjutnya itu indikator pengamatan dari kekuatan akar. Pengamatan akar pada tanaman jagung dilakukan untuk mengetahui kekuatan setelah dilakukan di lapangan dapat diketahui akar pada tanaman yang memiliki kekuatan akar lemah. Terima kasih. Sekian presentasi tentang morfologi jagung. Baik, selanjutnya yaitu persilangan jagung. Next. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam persilangan jagung ini yaitu alat yang digunakan dalam kegiatan praktikum persilangan jagung yaitu gunting, tali, lem, kertas, plastik atau kertas, label, dan ATK. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu bunga tetua jantan dan betina jagung. Next. Nah, tahap melakukan penyerbukan yang pertama pembuatan sungkup, di mana persiapan alat dan bahan lalu lakukan pembuatan sungkup dari kertas dengan alat bahan yaitu seperti gunting, lem, kertas, kemudian dilakukan dengan menyatukan sisi dari masing-masing kertas menggunakan lem. Next. Tahap yang kedua yaitu penutupan kelamin betina. Menutup bunga betina dengan sungkup dengan ciri bunga betina serabut yang sempurna. Lakukan hal yang sama pada bunga jantan. Nah, pemilihan bunga jantan dilihat dari bunga yang belum mekar dan belum mengeluarkan serbuk sari. Nah, pemberian sungkup ini dilakukan agar bunga tidak mengalami persilangan terlebih dahulu. Next. Tahap yang ketiga yaitu pengumpulan serbuk sari, di mana ketika tanaman sudah disungkup selama 3 hari, bunga jantan digoyang-goyangkan sampai serbuk sarinya terlepas dan terkumpul pada sungkup. Tahap keempat, pemotongan serabut. Yaitu melakukan pemotongan pada bunga betina di bagian serabutnya sampai tersisa 2 cm. Next. Nah, tahap yang kelima yaitu melakukan pemberian serbuk sari dari bunga jantan yang sudah terkumpul ke bunga betina di bagian serabut yang telah dipotong sebelumnya. Lalu ditutup kembali dengan sungkup sampai bonggol jagung terlihat membesar. Nah, indikator keberhasilan akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya itu indikator keberhasilan. Keberhasilan suatu persilangan buatan dapat dilihat kira-kira 1 minggu setelah dilakukan penyerbukan. Jika calon buah mulai membesar dan tidak rontok, maka kemungkinan telah terjadi pembuahan. Sebaliknya, jika calon buah tidak membesar atau rontok, maka kemungkinan telah terjadi kegagalan dalam pembuahan. Next. Lalu ada faktor keberhasilan. Yang pertama yaitu kompabilitas tetua. Kompabilitas tetua terkait dengan gen-gen yang terkandung pada tetua jantan dan betina. Yang kedua yaitu ketetapan waktu resesif betina dan atensi jantan. Waktu reseptif betina dan atensis jantan dapat dilihat ciri morfologi bunga. Bunga yang terbaik adalah bunga yang akan mekar pada hari tersebut. Yang ketiga yaitu lingkungan. Faktor lingkungan yang berpengaruh pada keberhasilan persilangan buatan adalah curah hujan.
cahaya matahari, kelembaban, dan suhu. Curah hujan dan suhu tinggi akan menyebabkan rendahnya keberhasilan persilangan buatan. Next. Selanjutnya, ada hal-hal yang harus dihindari ketika melakukan penyerbukan. Yang pertama yaitu serbuk sari tidak dapat disimpan terlalu lama pada kelembaban yang relatif tinggi. Dan yang kedua yaitu makin tua umur serbuk sari, maka makin rendah kemampuan kecambahnya untuk membentuk tabung serbuk sari. Yang ketiga yaitu serbuk sari membutuhkan penyimpanan dengan kelembaban rendah 10-50% dan suhu rendah 2-8 derajat Celcius. Baik, selanjutnya diserahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada teman-teman atau anggota kelompok 2 yang telah membacakan presentasi tentang morfologi bunga, morfologi cabai, persilangan cabai, morfologi jagung, serta persilangan tanaman jagung. Mungkin itu saja yang dapat dipaparkan atau pemberian informasi dari kelompok 2. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.